Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas-Mas sekalian. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Aspergillosis paru mengenai spektrum klinis, tantangan diagnosis, dan juga strategi terapi terkini. Hmm, Dengan yang pendahuluan pertama, jadi Aspergillosis sendiri merupakan patogen utama dari Aspergillosis invasif yang merupakan maupun alergi saluran nafas akibat jamur, di mana distribusi spesies Aspergillus sendiri itu yang paling banyak adalah Aspergillus fumigus sekitar 55%. Kemudian, gejala yang paling sering biasanya itu adalah hemoptisis, di mana hemoptisis ini gejala dominan dan mengancam jiwa. Jadi hemoptisis ini juga merupakan akibat dari erosi pembuluh darah oleh Aspergilloma, salah satunya adalah fungus Bal dalam kavitas paru. Tata laksananya harus komprehensif. Yang pertama kita berikan terapi anti jamur, kemudian pemantauan radiologis dan juga serologis, lalu bisa dilakukan, embolisasi bila terdapat hemoptisis berat. Lalu Aspergillosis paru sendiri kan disebabkan oleh inhalasi spora dari Aspergillus, spesies yang paling sering tadi sudah dijelaskan bahwa Fumigatus. Kemudian dia termasuk penyakit paru kronis dengan prognosis yang buruk dengan angka kematian 5 tahun itu bisa mencapai 40 sampai 50%. Kemudian gejala klinisnya sangat bervariasi, bisa asimptomatik, bisa juga batuk darah masif yang mengancam jiwa. Lalu gejala umumnya bisa batuk kronis, kemudian lemas, penurunan berat badan, sesak, dan malaise. Lalu Aspergillosis paru, spesies ini merupakan jamur umum di lingkungan, ada di udara, tanah, dan juga bahan organik yang menyebabkan berbagai penyakit saluran nafas. Secara umum dibagi menjadi 2, yaitu non-invasif yang salah satunya contohnya alergi dan Aspergilloma. Untuk yang invasif sendiri, salah satunya adalah infeksi paru berat, di mana derajat, penyakitnya itu tergantung dari status imun tubuh penderita sendiri. Apabila imun penderita itu normal, jadi, setelah Aspergillus mengeluarkan, spora yang disebut dengan Conidia, itu nanti, tidak akan menyebabkan infeksi apabila imunnya normal. Tetapi kalau misalnya imunnya tidak normal, maka, eee, Conidia sendiri akan menyebabkan, manifestasi klinis, seperti itu. Kemudian, jadi kalau Conidia bisa sampai ke paru, apalagi paru bagian distal, maka akan terjadi fagositosis. Jadi fagositosis makrofag alveolar dan neutrofil itu akan bekerja, di mana virulensi Aspergillus sendiri itu, rendah, tapi jadi patogen oportunistik bila imun tubuh penderita itu lemah. Lalu faktor resikonya bisa pasien dengan penderita diabetes mellitus, keganasan, terapi imunosupresan, dan juga post-transplantasi. Lalu keberhasilan terapi juga tergantung dari daya tahan tubuh pasien sendiri. Kemudian, jadi diagnosisnya itu, Aspergillosis paru tidak bisa mengandalkan satu pemeriksaan saja, tetapi harus memerlukan pendekatan menyeluruh dari data klinis, yaitu radiologis, kemudian, mikrobiologi, histopatologi, dan juga dari tubuh host sendiri. Jadi, harus didiagnosis secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian dari host sendiri bisa dari faktor imunosupresi, kerusakan struktural paru, kemudian dari manifestasi klinis dan radiologis, bisa dilihat dari lesi padat atau halo sign, kemudian dari air crescent sign, gejala respiratori, kemudian infiltrat non spesifik. Kemudian untuk bukti bukti mikologinya sendiri, apabila terdapat hifa bercabang pada jaringan, kulturnya positif, kemudian deteksi antigen jamurnya positif. Nah, diklasifikasikannya itu dibagi menjadi 3, yaitu proven, probable, dan possible. Di mana kalau proven sendiri itu apabila didapatkan faktor penjamunya positif, gambaran klinisnya positif, dan, dari biopsi jaringan mikologinya positif. Kalau probable sendiri dari, faktor penjamunya positif, gambaran klinisnya positif, dan mikologinya juga positif. Namun bedanya yang proven itu dari biopsi jaringan, sedangkan probable, biasanya hanya dari kultur. Kemudian yang possible, faktor penjamunya positif, gambaran klinisnya positif, kemudian,
mikologinya bisa negatif atau tidak dilakukan. Jadi untuk tata laksana sendiri, dari terapi apabila diberikan voriconazole intravena itu, dengan dosis 6 miligram per kilogram berat badan tiap 12 jam hari pertama, dapat dilanjutkan 4 miligram per kilogram berat badan tiap 12 jam pada hari selanjutnya. Kemudian, yang voriconazole intravena ini merupakan pilihan obat anti jamur lini pertama, dan fungsi hati itu perlu dimonitoring, dipantau, berkala dengan aspergillosis kronik. Kemudian untuk voriconazole oral bisa diberikan dengan dosis 200 miligram tiap 12 jam. Nah, untuk, pemberian ini pada kondisi sakit yang ringan hingga sedang. Lalu itraconazole oral bisa diberikan dengan dosis 400 sampai dengan 600 miligram per hari. Ini merupakan terapi alternatif. Kemudian pemilihan reseksi bedah juga bisa dilakukan pada kasus yang tidak berespon dengan pemberian obat anti jamur dan, pasien juga toleransi operasi memungkinkan. Kemudian untuk terapi pembedahan sendiri, indikasi utamanya apabila pasien dengan hemoptosis, masif atau berulang yang tidak responsif terhadap medis. Kemudian ada aspergilloma sederhana, yaitu bisa, dilakukan reseksi jika memungkinkan. Bisa dilakukan VATS, biasanya lebih banyak disukai. Lalu, untuk kegagalan apabila dapatkan adanya kegagalan terapi anti jamur atau efek samping dari obat anti jamur yang berat. Lalu dapatkan adanya lesi kavitas besar yang menetap, karena beresiko terjadi ruptur atau superinfeksi. Kemudian tujuan dari terapi pembedahan sendiri ini untuk menghentikan perdarahan yang mengancam jiwa, kemudian mengurangi beban infeksi dan memperbaiki gejala persisten pasien, mencegah progresivitas dari penyakit sendiri. Lalu pembedahan ini dikombinasikan dengan terapi anti jamur yang sistemik, sebelum dan juga sesudah operasi. Kemudian bisa dilakukan, multidisiplin juga untuk menilai kondisi klinis, lokasi, dan ukuran lesi serta respon terapi yang sebelumnya. Kemudian dari hemoptisis berat sendiri bisa dilakukan bronchial artery embolization atau BAE untuk menghentikan perdarahan. Jika perdarahan berhenti, bisa dievaluasi, untuk menjadi kandidat operasi. Jika tidak berhenti, pertimbangkan BAE ulang atau radioterapi. Kemudian, jika bukan hemoptisis yang berat, bisa dilakukan, evaluasi sebagai kandidat operasi. Kemudian walaupun dilakukan pembedahan, bisa dilanjutkan terapi anti jamur sistemik setelah, intervensi pembedahan. Untuk ringkasannya, jadi aspergillosis ini disebabkan dari jamur genus Aspergillus, terutama Aspergillus fumigatus, dan sering muncul pada kondisi imunokompromis dengan gejala batuk darah berulang, batuk kronik, penurunan berat badan, dan juga sesak. Di mana diagnosisnya itu berdasarkan klinis, radiologis, serologis, mikrobiologis, dengan terapi operatif ataupun non-operatif, menggunakan anti jamur sesuai dengan efektivitas dan efek samping secara monitoring. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Aya. Dari Mas Yudi atau dari Mbak Iza? Aku mau nanya aku. Mbak Iza. Oke, monggo Mbak Iza. Balik slide tata laksana dong Mbak Aya. Nah, ini kan kasusnya itu kalau kita kasih voriconazole injeksi ada loading dose-nya. Nah, kalau oral loading dose-nya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau itraconazole loading dose-nya yang oral berapa ya, Mbak? Terus kan sebenarnya kan kalau kita nemu di ruangan, kok kayaknya kita ngasihnya fluconazole aja. Itu bagaimana ya, Mbak? Kalau nggak salah aku tuh pernah dengar ilmiahnya siapa gitu di seminar, sebenarnya dia udah nggak boleh kita kasih fluconazole karena eh, apa apa gitu alasannya aku lupa. Tapi masalahnya kan kalau di ruangan kita mau ngasih voriconazole atau itraconazole kan kalau belum keluar uji sensitivitasnya kan nggak dikasih. Mohon pencerahan. Ya Mbak, terima kasih. Monggo Mbak Aya, mungkin ada pengalaman. Izin Mbak Iza untuk pemberian, memang kalau di ruangan kan kita berikan fluconazole Mbak lebih seringnya, karena setahu saya kalau voriconazole, itraconazole itu memang harus
Kalau dari farmasi tuh kadang nggak dapet Mbak, karena harus sesuai dengan kultur. Sedangkan kebanyakan pasien itu kan kadang belum ada kulturnya, sehingga dari farmasi nggak mau untuk mengeluarkan obatnya, seperti itu Mbak. Mohon izin jika salah Mbak. Kemudian kalau misalnya voriconazole oral itu bisa diberikan 400 miligram 400 miligram tiap 12 jam, kemudian dilanjut tiap 200 miligram tiap 12 jam. Setahu saya seperti itu, Mbak. Maaf, izin koreksi Mas kalau ada yang salah. Ya nanti mungkin ditambahin di situ ya Mbak ya. Loading dose-nya ya Mbak ya, yang voriconazole oral. Makasih Mbak ya. Nggih. Voriconazole bisa keluar kok Mbak. Saya pernah ngeresepin waktu rawat inap. Sayangnya problemnya adalah dia bisa diberikan hanya pada saat rawat inap. Nanti setelah dia rawat jalan langsung di-cut karena harganya lumayan. Waktu itu saya pernah bantu ngeresepin pasien untuk di poli-TB pos KRS. Jadi waktu KRS sudah dapat kalau nggak salah itu 3 hari kalau nggak salah. Sudah dapat 3 hari, kemudian kalau nggak salah saya ACC-kan itu masih bisa dapat 3 hari. Jadi total 6 hari ACC dari KPRA-nya juga. Tetapi setelahnya itu tidak bisa. Saya sudah lapor ke dokter Aryani, dari dokter Aryani lebih baik diberikan daripada tidak diberikan. Jadi akhirnya cuma 6 hari itu yang terjadi di lapangan. Begitu. Itu untuk yang voriconazole. Tapi saya pernah memberikan terkait yang untuk fluconazole ya. Iya, Yang iya. back fluconazole back ada nggak Mbak yang dosis tadi? Fluconazole, pripun Mas? Sebelum ini tata laksananya ada nggak? Mas Fahmi, Fluconazole udah nambahin. Mbak. Oh enggak ya, oke. Nggih, monggo Mas Yudi. Iya, coba lihat ya. Ini kan tata laksana yang untuk APK ya, aspergillosis paru kronik. Jadi kan kalau aspergillosis ini uniknya itu dia bisa terjadi di 3 kondisi, baik dia dalam status pasien misalnya imunnya yang normal, atau dia imunokompromis, atau dia hiperreaktivitas atau kondisi hiperimunnya. Kalau yang normal ya contohnya misalnya pasien-pasien dengan sistem imunnya yang masih bagus yaitu APK biasanya aspergillosis paru kronik. Tapi kalau yang sudah imunokompromis kayak pasien-pasien ICU atau pasien-pasien yang dengan transplantasi organ itu tuh lebih mudah untuk kena yang tadi ada dijelaskan Mbak Aya itu invasive pulmonary aspergillosis atau IPA. Kemudian kalau yang hiperreaktivitas atau dia sistem imunnya itu hiperreaktif itu masuk di yang ABPA atau allergic bronchopulmonary aspergillosis. Secara prinsip tata laksana untuk anti jamurnya itu ya sama. Tapi kalau pada yang ABPA itu ada pemberian steroid karena dia kan untuk menekan inflamasi yang berlebihan. Nah, kalau yang aspergillosis paru kronik memang first line-nya itu first choice untuk anti jamurnya itu voriconazole. Kalau dosisnya ini saya rasa sudah benar. Terus kalau memang oral itu loading dose-nya itu 400 mili 2 kali sehari tiap 12 jam itu hari pertama, kemudian lanjut di 200 mg per 12 jam hari kedua dan seterusnya. Nah, kalau yang IPA atau invasif itu dia drug of choice-nya itu isavuconazole sama voriconazole. Jadi memang agak beda dengan yang aspergillosis paru kronik. Nah, isavuconazole itu pernah waktu saya di RSUA itu Dr. Herle yang pernah ngasih, seingat saya itu. Tapi itu kan pasien-pasien umum ya atau insurance ya. Jadi obatnya tuh mahal sekali, entah satu vial tuh saya lupa berapa. Tapi memang mengapa dia menjadi drug of choice kalau yang invasif ya, yang memang pasien-pasien ICU itu karena memang respon treatnya itu lebih baik. Nah, tapi kalau di kita kan ya agak, memang tadi kendalanya itu susahnya karena dari farmasi itu harus mensyaratkan ada hasil kultur ya. Jadi harus memang dia pasien-pasien yang benar-benar memang probable ya, minimal probable atau bahkan proven kalau yang bisa jangka panjang untuk ngasih anti jamurnya. Nah, saya tuh pernah ikut yang pernah dengar kuliah entah webinar atau kuliahnya Prof Ana yang
ahli mikologi UI itu ya bilang bahwa kalau aspergillosis itu sebenarnya memang udah tidak ada tempat untuk pemberian fluconazole. Jadi beliau itu waktu itu ada yang nanya seperti itu. Jadi beliau itu kita balik ke prinsip kaidah etik itu beneficence. Nah, beneficence itu kan intinya harus menguntungkan atau memberikan faedah ya, manfaat ke pasien. Sementara fluconazole itu percuma mau dikasih berapa hari pun, mau dikasih dengan dosis yang berapapun itu nggak akan mempan karena sifat aspergillus itu jamurnya bentuk itu jamur kapang ya. Jadi yang tadi dijelaskan Mbak Aya ya, dia kalau dari hasil sebelum kultur definitif keluar itu apa? HIVA kan ya, kalau bacaan dari mikronya itu kan ketemu HIVA. Kalau dari KUH-nya beda kayak Candida, kalau Candida kan yeast ya. Nah, jadi dia tuh kayak mau kita berikan fluconazole itu kayak percuma, nggak akan memberikan efek ke pasien. Jadi sebenarnya kalau ya susahnya itu kita dilema etik ya. Kita nggak ngasih apa-apa ke pasien itu susah, sementara voriconazolnya itu agak sulit direstriksi. Nah, kita ngasih ke obat fluconazole ke pasien-pasien yang memang udah jelas-jelas aspergillosis itu enggak ada manfaatnya. Jadi ya melanggar yang prinsip beneficence itu. Jadi kalau waktu itu saya pernah dengar kuliahnya Prof. Ana itu lebih baik kalau untuk karena fluconazole sudah tidak ada tempat itu jadi lebih baik tidak diberikan pada pasien-pasien dengan yang memang sudah tegak kita untuk aspergillosis seperti itu. Jadi ingat prinsip yang tadi ada coba slide Mbak Aya yang diagnosis itu Mbak yang ada proven, probable. Nah ini ya, jangan lupa ini tetap ini sangat benar-benar dipegang untuk teman-teman yang di ruangan ya. Jadi kapan sih disebut possible, kapan disebut probable, kapan disebut proven, ini untuk semua infeksi jamur paru itu dipakai kriteria ini baik di aspergillosis atau candidiasis atau yang lainnya. Nah, seperti itu mungkin Mas Fahmi. Saya rasa ini udah lengkap, udah bagus. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Tambahannya itu aja. Jadi memang ya kita dilema untuk ngasih terapi voriconazole ini susah, mahal soalnya obatnya. Siap Mas. Terima kasih Mbak Iza, Mas Yudi asupannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Gerard mungkin Mas. Udah Mas, lanjut Mas. Siap Mas. Mantap jelasinnya. Mbak Grace mungkin ada asupan, Mbak Grace, Mbak Wulan. Lanjut Mas. Siap. Oke, terima kasih untuk Mbak Aya presentasinya. Terima kasih. Monggo Mbak Aya ditutup. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas, Mbak. Selamat sore Mas, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.